agar diberi rizki, rasa takut kepadanya yang dapat menghalangi kita dari berbuat dosa. Dikasih karunia ketaatan kepadanya yang dengannya kita diantarkan ke surga. Dan keyakinan yang dengannya segala musibah yang menimpa akan menjadi ringan. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Kita sedang hidup di dunia. Teman-teman sedang bekerja di berbagai rumah sakit dengan profesi yang berbeda-beda. Ada yang lebih tinggi, ada yang teman sejawat, ada yang di bawah. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang juga beragam. Kita tinggal di rumah yang mungkin rumah kita lebih baik dari rumah tetangga. Atau sebaliknya, rumah tetangga lebih indah, lebih megah dari yang kita tempatin. Kita naik kendaraan, yang punya kendaraan. Kadang-kala kita melihat kendaraan yang lebih baik dari kendaraan kita dan ternyata lebih banyak. Tapi juga ada mereka yang harus berjalan kaki. Ahibati fillah. Dunia ini darul bala. Di sini kita beramal. Di sini kita berjuang. Tapi ternyata ganjarannya bukan di sini. Nanti ada hari di mana semua yang kita kerjakan akan mendapatkan balasan dan perhitungan. Kita ini berada di dunia yang saat ini menawarkan berbagai macam hiburan dan kenyamanan. Kita merasakan fasilitas yang memudahkannya. Perjalanan yang melelahkan panjang menjadi pendek dan menyenangkan. Belanja yang dulu harus keluar rumah, naik kendaraan, naik angkot, naik apa. Sekarang engkau tinggal duduk bersantai ria, rebahan. Engkau bisa pilih apa yang kau inginkan dan datang ke tempatmu. Jemputan langsung sampai depan rumah. Kiriman juga sampai ke pintu rumah kita. Allahu Akbar. Komunikasi nggak perlu capek-capek lagi. Dulu kita harus berangkat ke wartel, ke warnet. Sekarang dunia dalam genggaman. Namun ternyata ada yang berubah. Apa yang berubah? Banyak manusia menjadi kawanan serigala yang tidak akan membiarkan kumpulan domba hidup damai dan sejahtera. Tindakan kejahatan, kriminal semakin menjadi-jadi. Peristiwa pencurian, curanmor semakin tinggi. Penipuan gak berhenti-berhenti. Riba. Yang dulu ketika kita kecil, kita dengar yang namanya rentenir. Sekarang rentenirnya pakai dasi. Rentenirnya berubah menjadi gedung tinggi. Ya, perampokan di mana-mana. Permusuhan. Kedengkian. Subhanallah. Itu terjadi yang menyebabkan hidup tidak damai. Apa penyebabnya? Penyebab yang mengantarkan kita untuk membahas kajian hari ini. Lemahnya iman. Lemahnya ilmu. Buta dengan hakikat kehidupan. Mereka kehilangan harta yang paling berharga. Apa? Permata? Bukan. Bukan permata, tapi qanaah. Qanaah. Kau punya nggak qanaah? Di lemarimu. Kau lihat di berangkasmu. Ada nggak qanaah di situ? Atau di dompetmu? Engkau udah taruh qanaah apa belum? Kita sering mendengar kalimat ini, tapi terkadang kita salah memahami. Ya, kita bicara tentang harta.
Yang seharusnya semua orang sebelum bekerja, sebelum sekolah, dia sudah dikasih tahu sama orang tuanya bahwa nanti nak, kalau engkau lulus kuliah, kalau engkau cari kerjaan, tolong belilah harta ini. Di mana? Yang kau cari nantinya. Apa itu qanaah? Qanaah itu ridha, puas dengan apa yang Allah berikan, dan puas dengan apa yang Allah tetapkan dan Allah bagikan. Qanaah itu mencukupkan diri dengan yang ada, meninggalkan kerakusan dengan yang tidak ada. Qanaah itu ya alhamdulillah dapat yang halal, meninggalkan yang haram dan busuk. Qanaah itu ya merasa cukup dengan apa yang dia miliki dan tidak berambisi mendapatkan apa yang tidak dia miliki. Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ternyata qanaah ini ada 3 tingkatan. 1, 2, 3. Sebagian kita merasa, aku udah punya Ustaz. Engkau udah punya. Baik. Engkau punya yang tipe apa? Yang grade apa? Ada grade yang paling rendah. Oh, kita mulai dengan yang paling tinggi aja. Grade A. Grade A itu, orang itu qanaah dengan bekal dia dalam kehidupan dunia ini. Selain itu udah dia nggak mau udah. Ini tingkat qanaah yang paling tinggi. Diceritakan dahulu, ada seorang yang kerja di pasar. Dia kerja di pasar. Dia kerja cuma 2 hari. Dia dapat gaji yang cukup buat sepekan, udah dia cukup. Waktunya dia gunakan untuk hal-hal yang lain, yang bermanfaat. Untuk akhirat dia. Dia menuntut ilmu, dia belajar, dia ngaji, dia beribadah, dia berbakti sama orang tua. Dia qanaah dengan ya bekal yang dia perlukan. Yang kedua, qanaah itu kepada yang mencukupi dia. Kebutuhan-kebutuhan dia tercukupinya, yang lebih dia nggak peduli. Yang penting sudah, dia butuh rumah, dia butuh ini semua, sudah mencukupi, dia cukupkan. Ini grade B. Grade C ini orang itu qanaah dengan, kalau tadi yang dengan kebutuhan, yang ini dengan apa yang dia dapatkan. Dia qanaah dengan apa yang dia dapatkan. Ya kalau banyak alhamdulillah, kalau dikit ya dia alhamdulillah. Dan ini sebenarnya tingkat qanaah yang paling rendah disebutkan. Tapi tetap qanaah. Kita tahu qanaah itu bukan berarti engkau fakir, engkau miskin. Enggak, Abu Bakar kaya, tapi dia qanaah. Utsman bin Affan juga seperti itu. Abdurrahman bin Auf. Dan semua perlu qanaah. Jadi orang kaya, orang miskin, itu perlu qanaah. Orang kaya yang qanaah, dia tidak akan menipu dalam bisnisnya. Dia tidak akan makan hak orang lain. Dia tidak akan menghinakan dirinya demi mendapatkan harta dan kedudukan. Dia tidak akan menghalangi orang dari mendapatkan zakat. Dia kalau dapat banyak, dia bersyukur. Dia kalau rugi, dia ridha. Ini qanaah. Dan orang yang disebut qanu, walaupun dia memiliki harta sebanyak hartanya Qarun, dia qanaah. Ahibati fillah, ada nggak pembahasan tentang qanaah dalam Al-Quran? Coba kita baca firman Allah di surat An-Nahl ayat 97. Nah. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum
walayannaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allahu Akbar. Allah katakan, barang siapa beramal soleh, baik laki-laki atau wanita, tapi syaratnya dia beriman. Beramal soleh, beriman. Karena ada orang beramal soleh tapi nggak beriman. Orangnya baik banget, tetapi saya nggak beriman. Ini syaratnya dia harus beriman. Apa balasan yang Allah akan berikan? Kami benar-benar akan memberikan penghidupan yang baik. Muhammad ibn Ka'ab rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan kehidupan yang baik itu apa? Allah bikin kaya dia. Allah bikin dia berkuasa. Enggak ternyata. Apa kata dia? Al-qana'ah. Allah akan berikan kepada dia al-qana'ah. Dan juga Ali bin Abi Thalib menafsirkan hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik, penghidupan yang baik. Al-qana'ah. Hasan Basri mengatakan al-hayatut thayyibah al-qana'ah. Penghidupan yang baik itu qana'ah. Subhanallah jemaah. Jadi bukan kaya. Bukan sehat. Bukan kenyamanan. Tapi qana'ah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, qad aflaha man aslama. Telah sukses orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan. Dan dia dikasih rizki kecukupan. Iya, yang tidak membuat dia berambisi untuk mendapatkan yang tidak dia miliki. Wa qanna'ahu Allah. Dan Allah kasih dia qana'ah. Itu orang sukses. Kalau bicara bagaimana orang sukses di dunia, kita bicara yang pulang ketika mudik kemarin bawa mobil baru, ya Masya Allah. Kemudian dengan berbagai macam fasilitas yang dia miliki. Oh, ini sukses nih. Enggak. Orang yang muslim dikasih rezeki qana'ah, maka itu orang yang sukses. Karena ahibati fillah, angin tidak selalu bertiup sesuai dengan keinginan nelayan. Ada yang merantau. Tapi secara ekonomi gak berhasil dia. Berjuang puluhan tahun. Tapi ditipu sama orang. Namun kalau dia punya qana'ah, selesai. Dia yang sukses. Nabi SAW menjelaskan, laisal ghina an kathratil ard. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta-harta benda. Sekarang ini kalau mengukur siapa orang paling kaya, siapa manusia di muka bumi ini yang paling kaya, maka ukuran yang akan digunakan adalah ukuran harta benda. Oh, fulan punya ini, harta fulan senilai 5.000 triliun, fulan 4.000 triliun, fulan 3.000 triliun, fulan terus seperti itu. Ternyata 1445 tahun yang lalu sudah ada standar yang orang lupa. Muslim juga kadang-kadang lupa. Ini standarnya kata Nabi SAW, laisal ghina an kathratil arad. Kaya itu tidak diukur dengan banyaknya harta benda. Jadi kalau ada majalah apa? Majalah Forbes atau apa yang mengeluarkan daftar orang-orang terkaya di dunia, di Indonesia. Oh, ternyata dia punya ukuran yang salah. Standarnya nggak benar. Nabi menjelaskan alaihi salatu wasallam, enggak, bukan kayak gitu. Walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang sebenarnya kekayaan jiwa. Hadis Rahul Bukhari.
Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini? Beliau mengatakan, hakikat kekayaan itu bukan banyaknya harta. Kenapa? Lianna katsiran mimman wassa'allahu alaihi fil mal la yaqna bima uti. Karena banyak dari orang-orang yang Allah berikan keluasan di harta, dia nggak qana'a, nggak merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya. Fahuwa yajtahidu fil izdiyad. Dia berusaha, berambisi, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan tambahan. Wala yubali min aina ya'ti. Nggak peduli dia dengan halal haram. Dari mana dia dapat harta? Faka'annahu faqirun. Dia itu seperti orang fakir. Dia orang miskin dia itu. Punya harta banyak, miskin tapi dia. Terus berambisi, menjadi rakus dan tamak. Wa innama haqiqatul ghina ghinan nafas. Hakikat kekayaan itu kekayaan jiwa. Di mana ketika seorang merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya, dia ridha dan dia tidak berambisi untuk mendapatkannya. Kaya orang itu jamaah, kaya. Ahibati fillah. Di hadis yang lainnya yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikan rizki keluarganya Muhammad qut. Qut itu apa? Ya, cukupkan dengan kebutuhan hidup. Makanan pokok dia punya. Yang tidak membuat mereka akhirnya harus minta-minta. Dan sudah cukup itu. Nabi berdoa seperti itu. Beliau tidak ingin ada kelebihan. Yang biasanya kelebihan mengantarkan kepada kemewahan. Kepada bersuka-suka dalam dunia ini. Yang akhirnya kadang-kadang membuat dia lupa. Ini menunjukkan bahwa hidup dengan kecukupan itu ya baik. Artinya kita nggak perlu minta-minta, tapi nggak perlu lebih juga. Namun ada orang yang kasih lebih. Ketika dikasih lebih, dia bersedekah, dia berbagi. Dan Nabi juga bersabda alaihi salatu wassalam, sebelum kita bicara tentang bagaimana cara mendapatkan qanaah, ana harus membuat yang hadir ini mengetahui tentang keindahan qanaah. Supaya dia termotivasi untuk mencari. Makanya orang itu kalau disuruh mencari sesuatu tapi dia nggak tertarik, ya dia nggak nyari gitu loh. Nabi SAW mengatakan, man asbaha wa amsa aminan fi sirbihi. Mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi kana kaman hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang pagi sore merasa aman di tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya yang nggak harus milik. Kalau orang alhamdulillah kadang kala punya kontrakan, dia bayar kontrakan. Nggak ditagih-tagih sama yang punya kontrakan, merasa aman dia di situ. Sehat badannya. Sehat. Ini kalau bicara sehat, sehat lebih mahal dari harta. Dia punya yang dia makan hari itu. Hari itu. Nggak bicara besok, lusa, bulan depan, tahun depan, 7 keturunan. Enggak. Bicara hari itu Nabi SAW. Orang ini hanya memiliki makanan hari itu. Baik makanan mungkin pagi, petang, yang makan 2 kali dia punya. Dia sehat badannya, aman. Maka dia seperti orang yang dunia dan isinya diambil dan diantarkan kepada dia. Fadhal. Itu qanaah aja. Nggak punya kelebihan harta. Dia nggak disebutkan punya ini, punya nggak ada. Punya yang dia makan hari itu. Dan Nabi SAW pernah berpesan. Dan hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kalau engkau ingin jadi orang kaya,
Semua ingin jadi orang kaya, merantau ke Jakarta, ya, mengadu nasib. Ingin apa? Ya ingin memperbaiki taraf ekonomi, Ustaz, ingin mengangkat keluarga di kampung, ingin bangun rumah, ingin itu, ingin menyenangkan orang tua. Apa kata Nabi SAW? Irda bima qasamallahu lak. Takun aghnan nas. Ridalah engkau. Puaslah engkau dengan apa yang Allah bagikan untuk dirimu. Orang kan beda-beda rezekinya. Engkau sama tetanggamu beda rezekinya. Sama-sama kerja di rumah sakit yang sama. Sama-sama profesinya. Jam kerjanya sama. Masuk kerjanya bareng. Rezekinya sama? Nggak sama. Rezeki itu bukan gaji. Irda bima qasamallahu lak. Ridhalah engkau dengan apa yang dibagikan untukmu. Takun aghnan nas. Engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Paling kaya. Lebih kaya dari Elon Musk. Oh, ternyata mau jadi lebih kaya dari Elon Musk tuh nggak perlu capek-capek. Tapi ternyata perlu berlelah-lelah. Lelah menghadapi jiwa sendiri. Penat menghadapi bisikan nafsu dan syahwat. Abu Hatim Al-Busti. Ya, nah, Abu Hatim bukan kayaknya. Ibnu Hibban Al-Busti. Abu Hatim rahimahullahu ta'ala dia mengatakan min aktsari mawahibillah li'ibadihi wa a'zamiha khataran, termasuk pemberian Allah yang paling banyak, paling berharga, paling agung buat hambanya, apa? Al-qana'ah. Walaysa syai'un arwah lil badani minar ridha bil qada'. Enggak ada sesuatu yang membuat badan lebih nyaman, membuat badan lebih rehat daripada ridha dengan takdir Allah. Nggak ada, kata beliau. Kita tahu yang paling banyak membuat orang sakit itu stres, depresi. Nggak qanaah masalahnya. Sampai Anda pernah membaca, katanya yang paling banyak membuat orang mati di dunia ini adalah sampai penyakit jantung atau hepatitis atau apa yang lain. Ternyata enggak. Stres ternyata. Maka di dunia yang penuh dengan kemudahan, ternyata banyak orang-orang stres. Sakit mentalnya. Nih obatnya qanaah. Coba engkau berangkat ke apotik. Datang ke apotik. Saya mau beli obat, kata Ustaz. Supaya saya cepat sembuh, nama obatnya qanaah. Coba, dapat nggak? Wathiqa bil qasam atau bil qismi, dan yakin dengan pembagian Allah Azza wa Jalla. Walau lam yakun fil qanaah khaslatun tuhmat illa rah. Kalau nggak ada manfaat dari qanaah kecuali satu, merasa tentram, merasa damai, rehat. Wa adamud dukhul fi mawadhi'is su' li talabil fadl, dan enggak kerepotan ya, kecapean untuk mencari tambahan ini dan itu. Maka orang akil, orang yang berakal sehat, ya seharusnya dia enggak boleh meninggalkan qanaah. Ya udah dapatnya segitu, alhamdulillah udah. Motornya hilang, mau gimana sudah. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan inna qauman talabul ghina. Ada orang-orang yang berburu kekayaan. Dia pikir kekayaan itu dengan mengumpulkan harta benda yang banyak. Maka beliau mengatakan, kekayaan itu ya di qanaah. Dan ada orang-orang yang mencari istirahat, kedamaian, ketentram dengan banyak-banyakan harta. Dia seharusnya rahat itu, kesenangan, kenyamanan itu yang sedikit lah. Wa talabul karama minal khalqi, dan mencari kehormatan dari makhluk, dari manusia. Ala wahya fit taqwa, yang namanya kehormatan itu dalam ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla.
Banyak orang mencari, berburu kenikmatan di pakaian yang bagus, yang nyaman, kendaraan, makanan. Nikmat itu dalam Islam, dalam afiah yang Allah berikan. Ya, ditutupinya kondisi kita, dicukupinya kita oleh Allah Azza wa Jalla. Oke, tertarik untuk mencari qanaah? Tertarik untuk menjadi orang paling kaya di dunia ini? Idza kunta dha qalbin qanu', yang kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau engkau memiliki hati yang qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa, engkau dengan orang yang paling kaya di dunia, raja yang menguasai dunia ini, sama. Subhanallah jamaah. Apa modalnya? Qanaah. Dan qanaah itu bukan perbuatan lisan, bukan amalan lisan, tapi qanaah itu amalan hati. Makanya kadangkala kita melihat orang kaya, kok kayaknya nggak qanaah orang ini loh. Itu qanaah amalan hati. Boleh jadi nih orang kaya, qanaah tuh orang miskin, ambisius nggak qanaah. Baik, yang pertama, cara mendapatkan qanaah ini ya dengan beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kita tahu salah satu rukun iman itu antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau harus beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla yang baik dan yang buruk. Yakin dengan takdir Allah bahwa 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini, 120 hari ketika umur kita di perut ibunda kita, itu sudah ditetapkan yang namanya takdir. Rizki kita udah ditulis. Yakin bahwa yang memberi rizki, yang menghalangi dari rizki, itu Allah Azza wa Jalla. Dan kita juga perlu yakin bahwa ketentuan Allah, pengaturan Allah buat manusia itu lebih baik daripada pengaturan kita. Kita kan maunya, oh ana maunya gini, ana maunya gini. Tapi Allah gak kasih. Ketika engkau yakin Allah lebih tahu, Allah lebih faham dengan yang jadi maslahat buat dirimu, engkau akan tenang. Makanya selesai sholat di antara doa yang kita baca, Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, nggak ada yang bisa menghalangi apa yang kau kasih. Nggak ada. Kalau seluruh orang di rumah sakit mau menghalangi engkau dari sesuatu yang Allah akan berikan, nggak akan mampu dia menghalangi. Sebaliknya, wala mu'tiya lima man'at. Nggak ada yang bisa ngasih. Kalau Allah mengatakan tidak. Nggak ada. Aturan itu aturan Allah Azza wa Jalla. Makanya kita perlu berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita mendapatkan sedikit, yakin Allah lebih ngerti dengan yang kita butuhkan. Tapi kurang Ustaz. Anak ini ada tunggakan, anak ini ada ini, ada anak ini itu. Engkau katakan alhamdulillah. Tapi anak punya beban. Anak punya tanggungan. Oke, engkau angkat tangan, minta ya Allah. Ringankan bebanku ya Allah. Lunasi hutang-hutangku ya Allah. Tapi tetap jiwanya qanaah. Tidak melihat fulan, oh Masya Allah. Fulan dapat kekayaan. Dari mana fulan mendapatkannya? Kita tahu malaikat sempat nggak setuju dengan penciptaan kita manusia. Coba kita baca ceritanya di surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku. Fiha, nggak nyambung ya. Fiha wa yasfikud dima. Nah. Yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu. A-nya nggak nyambung sama waw. Wa yasfikud dima'a wa nahnu. Nah.
wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Lak, Qala berhenti, kalau berhenti. Wa nuqaddisu lak. wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lanya panjang. Ma la ta'lamun. Ma la ta'lamun. Ahsanti. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allahu Akbar jemaah. Ini yang seharusnya menjadikan kita qanaah. Allah tahu, kita nggak tahu. Kita kalau ngikutin syahwat kita, ya maunya kita dapat banyak gitu loh. Bicara rizki, kalau kita ngatur rizki kita sendiri, oh ana maunya 1 hari dapat 1 miliar. Baik, kira-kira antum jadi apa kalau 1 hari punya 1 miliar? Gajinya 1 hari 1 M. Ahibati fillah. Ada banyak hal yang tidak kita sukai dalam kehidupan ini, tapi itu baik buat kita ternyata. Dan banyak hal yang kita sukai ternyata buruk buat kita. Kenapa? Allah tahu, kita nggak tahu. Kita itu hanya mengetahui mana yang kita sukai, mana yang tidak kita sukai. Baik buruk, kadangkala lupa kita. Berapa banyak orang yang mengkonsumsi makanan yang dia sukai ternyata jadi penyakit buat dia dan mengantarkan dia opname di rumah sakit. Padahal dia sukai. Ya Allah. Maka di sini seorang hamba kalau ingin dapat qanaah dia harus ridho dan yakin Allah yang mengatur. Ya ngatur rizki, membagikannya buat dia. Allah lebih tahu dia cocoknya berapa dia dapat. Allahu Akbar. Ya. Kemudian nih di surat Asy-Syura ayat 27. Coba kita baca. Surat Asy-Syura ayat 27. Nah. Walau basatallahu rizqa li ibadihi. Pokoknya nggak panjang ya. Walau basatallahu rizqa. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghu fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu bi ibadihi khabirum basir. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi maha melihat. Oh, lihat tuh. Allah yang lebih tahu antum cocoknya dapat berapa. Kalau dikasih keluasan rezeki, ya habis sudah. Karena harta itu punya efek samping buruk. Makanya Allah maha tahu dengan hamba-hambanya. Oleh karena itu rezekinya orang gak sama. Ada orang-orang yang diluaskan rezekinya karena Allah tahu ini orang cocok. Kalau diluaskan rezekinya, manfaat buat dia. Ada orang-orang yang dikasih miskin sama Allah. Awalnya kaya dibikin miskin sama Allah. Karena itu baik buat dia. Sebagaimana dalam sebuah asar disebutkan ya. Bahwa ada di antara hamba-hambaku yang tidak dapat memperbaiki dia kecuali kekayaan. Kalau aku kasih miskin, rusak dia. Kalau aku kasih miskin, dia jadi rusak. Tapi ada hamba-hamba yang nggak cocok dia kecuali kalau dikasih miskin. Dikasih kaya, rusak dia. Maka antum harus selalu yakin. Allah itu khabirun basir. Allah itu maha mengetahui secara detail dan maha melihat. Bicara contoh nih. Anak tuh rezeki. Kita lihat ada orang yang nggak dikasih anak. Ada yang anaknya cuma 1. Ada yang anaknya 2. Ada yang anaknya 20. Kok bisa kayak gitu ya? Siapa yang ngatur? Lillahi mulkus samawati wal ard.
Allah itu pemilik kerajaan langit dan bumi. Ya Allah, kita ini milik Allah SWT. Sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik. Sesuatu yang kita inginkan belum tentu baik buat kita. Allah nggak kasih. Tapi engkau selalu yakin Allah itu maha baik. Allah itu arhamur rahimin. Allah turunkan rizki dengan ukuran, ditaker. Ya, ada dosisnya. Nah, kalau bicara rumah sakit bicara dosis. Kenapa orang ini kalau dikasih dosis tinggi? Iya, kalau dikasih dikit nggak berguna. Kasih dosis tinggi dia. Tapi ada orang yang ketika dosisnya ditinggikan, oh tambah parah dia. Lalu siapa yang tahu itu? Oh dokter lah. Oke lah, dokter punya ilmu itu. Dia ngatakan ini dosisnya berapa? Dosisnya 500 miligram. Umpamanya. Ini dosisnya sekian. Ini dosisnya sekian. Kenapa? Kalau ditambahin berbahaya, kalau dikurangin nggak bermanfaat. Itu kira-kira kehidupan kita. Kenapa antum kok dibikin miskin? Kenapa fulan kok dibikin kaya? Tapi yang jelas, kaya miskin ujian dari Allah. Nanti di surga baru itu balasan untuk amalan yang kita kerjakan. Jadi itu yang pertama. Beriman dengan takdir Allah, ridho dengan ketentuan Allah Azza wa Jal, berbaik sangka dengan Allah, engkau akan dapat qanaah. Yang kedua, latihan. Berusaha. Ya ini di awal ya, kadang-kadang kita pura-pura qanaah ya. Aduh, umpamanya antum ya hari itu dapat rezeki. Ada orang kan yang gajian. Gajian, tahu-tahu ada kebutuhan yang mendesak. Dikeluarkan. Engkau pura-pura qanaah. Bukan pura-pura qanaah ya. Berusaha untuk qanaah. Awalnya enggak. Ya, apa ini? Itu maka engkau memikirkan tadi. Allah maha baik, ini, itu, macam-macam. Sudah engkau berbaik sangka sama Allah. Insya Allah ada hikmahnya. Ini dan itu. Lama-kelamaan, engkau kan sekarang masih berjuang ya. Masih berjuang. Sekali, dua kali. Mamai dapat rezeki. Ada orang yang kerjanya harian ya. Mungkin yang jualan. Tahu-tahu hari itu dapat 20.000. Besoknya dapat 25.000. Ketika dapat 20.000. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Padahal berat di hatinya. Dia tahu ini nggak cukup. Tapi dia mengatakan ya Allah, Alhamdulillah baik. Insya Allah ya Allah. Insya Allah kasih kecukupan sama Allah Azza wa Jalla. Dia melihat kan rizki bukan cuma uang, kesehatan juga rizki. Aku punya tangan. Ini ada usaha dari dia. Nah, kata Nabi SAW, Man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, Allah akan bikin dia afif. Terjaga kehormatan. Dan akhlak itu dengan usaha juga. Kita berdoa, memohon kepada Allah, agar dikasih rezeki qanaah itu. Tapi juga tadi ada usaha. Yang ketiga, mindset kita harus dibenarkan, diperbaiki. Tentang qanaah ini. Qanaah ini, sebagian orang beranggapan, oh kok kalau qanaah itu engkau akan hidup miskin, gak semangat kerja. Ya. Ada orang berpikiran seperti itu. Beriman dengan takdir, oh itu penyebab kemunduran. Qanaah itu sumber kekuatan. Engkau jadi orang yang kuat. Engkau siap menghadapi apa saja. Karena engkau yakin, ini pemberian Allah Azza wa Jalla. Tadi yang pertama, engkau yakin. Yang Allah kasih gak ada yang bisa menghalangi. Yang Allah halangi nggak ada yang bisa ngasih. Sehingga engkau jadi kuat dengan keimananmu. Dia nggak akan merendahkan diri di hadapan manusia. Enggak. Sudah cukup, Alhamdulillah. Makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan, ini berkaitan dengan qanaah. Nggak ada yang menghinakan manusia. Nggak ada yang bikin manusia lemah. Lebih daripada kerakusan. Orang rakus, tamak itu lemah. Dia bisa dibeli. Orang kayak gitu, oh tinggal butuh berapa, bisa dibeli orang itu. Tapi orang yang qanaah nggak bisa dibeli. Mau dibeli pakai apa? Imam Syafi'i mengatakan, Ana in ishtu lastu a'du muqutan. Aku kalau hidup, ya aku mesti makan. Aku kalau hidup, aku mesti makan.
Wa in mittu lastu a'damu qabran. Kalau aku mati, aku akan dapat kuburan. Sudah. Kalau aku hidup, aku akan dapat makan. Kalau aku mati, aku akan dapat kuburan. Karena kita tahu, ajal dan rizki ini jalannya bareng. Orang kalau rizkinya habis, mati. Orang kalau ada rizkinya, masih hidup. Pasti dia hidup. Engkau pasti dapat rezeki. Kalau masih ada umurmu, engkau akan makan. Himmati himmatul muluk. Ya, kalau bicara semangatku, semangat para raja. Wa nafsi nafsu hurrin taral madallata kufran. Sedangkan jiwaku, jiwa orang merdeka yang melihat penghinaan kekufuran, kata dia. Menghinakan diri dengan melakukan hal-hal, tindakan-tindakan dosa untuk mendapatkan harta, enggak. Aku enggak kayak gitu. Wa idza ma qana'tu bil quti umri falimada dha akhafu Zaidan wa Amran. Kalau aku qanaah dengan makanan yang aku miliki sepanjang hidupku, kenapa aku mau takut sama Zaid, takut sama Amr? Ini kekuatan. Tapi coba lihat orang yang nggak qanaah. Oh, dia takut nanti, takut di PHK, takut sama bosnya. Nanti kalau nggak menuruti bosku, nanti aku di PHK. Nanti kalau aku tidak menjalankan tugas padahal salah, dia takut ini, takut itu. Orang kalau qanaah, Masya Allah, dia akan jalan di rel. Kalau dikatakan, engkau nanti bisa di PHK loh. Oh, PHK. Loh, kamu di PHK. Karena dia nggak, orang qanaah itu tadi yang kita bicarakan. Dia tidak akan melakukan penipuan, tidak akan mengambil hak orang lain, tidak akan korupsi. Antum lihat, kenapa terjadi korupsi? Nggak qanaah dia. Nggak qanaah. Maka orang yang qanaah kuat dia jawab. Dan kita suka menjadi orang yang kuat. Jangan pernah menjadi orang yang rakus, kemudian kau menjadi orang yang lemah. Kemudian yang keempat, kita harus tahu bahwa apa yang tidak dapat kita miliki, sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan secara syariat, secara takdir kita juga tidak mendapatkannya. Ya, kalau kita mengharapkannya, maka itu termasuk larangan gitu loh. Ngelihat orang punya mobil baru, ngelihat orang naik jabatannya, engkau menginginkan jabatan itu, jadi hasad nantinya, jadi iri dan dengki. Nggak boleh. Allah melarang itu. Apa kata Allah di surat An-Nisa ayat 32? Coba kita baca. Nah. Wala tatamanna ma fadallallahu Ma panjang. Ma fadallallahu bi ba'dakum ala ba'dil rijali nasibun mimaktasabu walin nisa'i nasibun mimaktasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lihat tuh, jangan. Nggak boleh kita iri dengan saudara kita. Udah Allah berikan itu kepada dia. Kemudian kita berharap hilangnya nikmat yang ada pada diri orang itu. Laki perempuan kita lihat. Laki dibedakan sama perempuan. Wah, enak jadi orang laki-laki nggak hamil. Aku harus hamil. Ini orang menderita. Engkau tidak akan pernah jadi laki-laki. Yang laki-laki nggak akan pernah bisa jadi hamil. Memang udah kayak gitu. Tapi ketika orang mengharapkan itu, yang ada engkau hanya menderita, sengsara hidupmu. Ya udah, engkau dilahirkan sebagai seorang laki-laki, engkau dilahirkan sebagai seorang wanita, engkau ridho ya Allah, sudah. Ini ketentuan yang sudah engkau tetapkan, yang jelas semua akan masuk surga atau masuk neraka sesuai dengan amalannya. Engkau ingin sesuatu, minta sama Allah, jangan mengharapkan dari manusia. Mintanya sama Allah SWT.
Kemudian yang kelima yang membuat kita qanaah itu ziarah kubur. Membuat kita ingat dengan kematian. Ya. Sehingga orang kalau ya ingat dengan kematian itu, jadinya dia cukup, ya alhamdulillah yang Allah berikan. Aku mati nggak dibawa juga yang aku milikin. Ya. Alhamdulillah. Semoga diberkahi yang ada. Itu ziarah kubur. Maka usahakan ziarah kubur. Baik laki-laki, baik perempuan. Tapi ziarah yang sesuai dengan syariat. Kemudian hendaklah kita melihat kepada yang di bawah. Orang kalau melihat ke atas terus gak akan qanaah. Oh, rumahnya lebih bagus, motornya lebih bagus. Engkau kan yang menyebabkan kau hasut, iri, dengki, kau lihat ke atas. Fulan naik jabatannya. Engkau gak ngelihat fulan yang di bawahmu. Coba engkau lihat fulan di bawahmu, fulan. Di bawah Anda masih banyak. Engkau akan qanaah. Kata Nabi SAW, Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat kepada yang di bawah kalian, jangan melihat ke atas. Karena kalau engkau melihat ke atas, hilang itu qanaah. Engkau akan meremehkan nikmat yang Allah berikan. Kemudian, ya berusahalah untuk membaca bagaimana perjalanan hidup para salafus soleh. Khususnya perjalanan hidup Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kepada kita qanaah dalam menghadapi kehidupan. Apapun kondisinya, orang yang qanaah adalah orang yang kuat, orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah, dan dia hidupnya tenang, damai, istirahat dari segala kepenatan dan kesusahan dunia ini. Barakallahu fiik. Nah, tafadhal. Alhamdulillah, setelah kita simak bersama penyampaian materi kajian hari ini yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq Lisa Basalamah mengenai materi qanaah. Baik Ustadz, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Izin menyampaikan kembali bagi para jamaah peserta kajian yang ingin bertanya secara langsung dapat menggunakan fitur raise hand atau bisa melalui fitur room chat. Yang pertama ini alhamdulillah sudah ada yang bertanya Ustadz. Untuk Swasti Andrea, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin Ustadz, mohon maaf lahir dan batin. Semoga sehat selalu Ustadz. Saya mau bertanya Ustadz untuk masalah qanaah ini sendiri Ustadz. Ini kan banyak orang yang diberi kelebihan harta Ustadz. Misalnya ya mereka bisa membeli barang-barang branded, tas mahal, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bahkan mungkin ada yang beli mobil mewah. Dan kan setiap yang kita miliki Ustadz itu kan akan dipertanggungjawabkan di akhirat gitu Ustadz. Kemana harta kita belanjakan, kemana waktu kita gunakan, dan mereka berdalih kalau mereka sudah bayar zakat gitu Ustadz. Kan udah bayar zakat 2,5% cukup. Apakah itu udah menandakan kalau dia tuh sudah bersih itu Ustadz? Udah dikatakan ya udah qanaah, yang penting udah sedekah, udah bayar zakat dengan catatan 2,5% itu gitu Ustadz. Jadi dia menganggap itu sudah membebaskan dia dari hisab kelak gitu Ustadz. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Syukron jazakillah Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Ketika seorang membeli sesuatu yang branded, membeli mobil mewah, tujuannya bukan berlebih-lebihan dan berbangga-banggaan, ya cuma tujuannya karena dia suka, umpamanya seperti itu. Dia ingin berhias ya. Sekali lagi bukan tujuannya untuk berbangga-banggaan, dan dia mampu kewajiban-kewajiban dalam hartanya dia laksanakan. Dia mampu tidak membebani dirinya, maka nggak apa-apa. Tapi dia akan dihisab. Kalau bicara hisab, akan dihisab dari mana dan kemana. Makanya orang kaya itu kelak pada hari kiamat masuk surganya ketinggalan. Halalnya dihisab, haramnya diadab. Tapi ketika orang membeli sesuatu, terlambat masuk surganya karena banyak yang harus dia pertanggungjawabkan. Dia punya banyak harta. Boleh jadi tadi dia membeli sesuatu untuk berbangga-banggaan dengan apa yang dia miliki, kemudian dia meremehkan orang lain. Nah, ini nanti masuk ke bab sombong. Karena kita tahu ada yang terlarang dalam menggunakan harta kita. Yang pertama namanya israf, yang satu namanya tabdzir. Israf itu berlebih-lebihan
dalam membelanjakan hartanya yang sejatinya dia nggak mampu. Seperti orang nggak mampu dia beli tas branded, tapi dia kemudian utang sana, utang sini. Yang kedua, tabdzir, membelanjakan hartanya di jalan yang tidak diridhoi Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, kul washrab walbas wa tasaddaq. Engkau silahkan makan, beli baju, minum, makan, beli baju, beli kendaraan, sedekah, selama engkau selamat dari dua hal. Israf, tadi berlebih-lebihan. Yang kedua, makhila, sombong. Kalau dia nggak berlebih-lebihan, memang dia punya harta. Kayak orang umpamanya dia punya pemasukan tiap bulan umpamanya 1 M, dia beli jam harganya 500 juta mungkin. Ya setengah hartanya, hasil setengah bulan. Dia dapat itu umpamanya. Tapi ada orang yang nggak seperti itu. Dia nggak mampu sebenarnya. Akan tetapi perlu diingat, yang terbaik adalah pertengahan. Ya tidak menampakkan kemewahan dalam kehidupan ini. Makanya ada orang kaya yang nggak kelihatan. Dia pakai baju bagus ini itu. Dia pakai mobil yang nyaman. Dia punya kelebihan harta. Bukan untuk menyenangkan dirinya di dunia. Tapi untuk menyenangkan dirinya di akhirat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut untuk resen yang kedua dengan Dr. Indri Putri. Tafadhol, Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas pemaparannya hari ini, Masya Allah. Yang ingin saya tanyakan, apabila dalam qanaah ini kan kita meyakini ya apa yang sudah Allah berikan, takdirkan untuk kita ini kita merasa cukup dengannya. Cuman dalam pelaksanaannya, contoh Ustaz, umpamanya kita ini sedang dalam kondisi berusaha ya. Kemudian alhamdulillah Allah berikan rizki di sana. Dan kita dalam prosesnya tetap memberikan hak-haknya ya, seperti kepada fakir miskin dan seterusnya. Kemudian kita mendapat kesempatan untuk membuka usaha lagi umpamanya Ustadz ya. Dan memang dalam hati itu mungkin diniatkan sebagian besar untuk di jalan Allah lah gitu ya Ustadz. Cuman untuk membedakan sampai mana sebenarnya qanaah ini bisa kita terapkan. Apa kita setiap peluang ini harus kita ambil, apa jangan-jangan ini sampai bisa dibilang juga terlalu rakus atau bagaimana Ustaz? Jadi bagaimana kita mengukur ini sudah saatnya nih berhenti nih gitu. Iya, siap. Mungkin. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Iya. Banyak orang yang buka usaha dan usaha lagi. Kembali kepada niat, kembali kepada ambisi. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainai." Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, maka Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Dia kerja lagi, kerja. Itu karena ketakutan dengan miskinan. Itu kalau orang ambisinya dunia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya Allah cerai beraikan. Ruwet urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Allah sudah bikin ruwet dia, penuh dengan kecemasan. Rizki yang datang yang sudah ditakdir buat dia. Makanya orang yang ambisinya dunia, akhirnya dia sulit untuk datang kajian, mamanya. Ada banyak derajat-derajat tinggi di dunia ini untuk di akhirat ya. Kalau kita bicara tadi buka usaha bagus, Masya Allah. Tapi kalau ambisinya dunia, yang ada kita akan sengsara hidupnya. Akan ada banyak kebaikan, banyak maslahat yang seharusnya kita dapatkan, kita tinggalkan. Dulu Anda berpikir orang kaya itu orang yang paling semangat ke masjid. Orang yang paling semangat di shop pertama. Dia berlomba-lomba di sana. Oh, dia udah banyak duitnya gitu loh. Kalau orang miskin mungkin dia masih ada kerjaan ini. Orang kaya seharusnya di depan. Tapi ternyata enggak. Realitanya enggak. Namun barang siapa yang ambisinya akhirat. Tadi dia buka usaha buat akhirat dia. Karena bicara zuhud ya. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhirat dia.
Dia buka usaha, enggak, anak mau buka usaha. Anak kepingin punya rumah di surga yang banyak. Anak kepingin bangun masjid. Anak kepingin nyumbang ini, anak kepingin ini itu. Ada banyak target akhirat dia. Maka yang Allah akan berikan kepada dia adalah kekayaan di hatinya. Ini qanaah. Allah akan bikin dia kaya di hatinya. Urusannya disederhanakan. Dia punya banyak usaha, tapi santai orangnya. Dan dunia datang kepada dia secara hina diantarkan. Dia enggak, sudah datang alhamdulillah. Enggak ada masalah. Tadi kita bicarakan bahwasanya walaupun dia punya harta sebanyak hartanya Qarun. Tapi kalau dia qanaah dengan apa yang Allah berikan. Dia tidak melakukan yang haram. Semua jalan yang sesuai dengan syariat. Hak-hak fakir miskin dia berikan, enggak ada masalah. Tapi kita perlu duduk ngukur kemampuan kita di mana. Target kita akhirat. Momennya orang ini punya 5 usaha, alhamdulillah 5 usaha bisa dihandle. Atau orang yang menghandle. Tapi boleh jadi, dia kalau tambah usaha ke-6, ke-7, dia kerepotan. Ini kita bicara kondisi hati ya. Ada orang yang di Jakarta mengatakan kepada Ustadz, anak proyek 3. Kalau sudah lebih dari 3, berantakan sudah. Keluarga nggak terurus, kegiatan-kegiatan aktivitas untuk akhirat juga terbengkalai. Maka hendaklah setiap orang tahu diri. Yang pertama dia tahu dengan niat dan ambisinya. Yang kedua kemampuan dia. Waktu dia seperti apa. Jangan sampai waktu dia yang seharusnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya habis untuk ngurusin usaha-usaha tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut untuk resen yang berikutnya dengan Rika, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Naam, tafadhali. Ustaz, izin bertanya dengan qanaah Ustaz. Apabila kita punya penghasilan, terus kita tuh mau punya planning ke depan, misalnya sekolah anak, terus apa sih namanya, mungkin kebutuhan yang lain untuk keluarga gitu ke depannya gitu. Dengan kemudian kita meningkatkan usaha kita misalnya, atau kita mencari usaha yang lain, apa kita tidak qanaah Ustaz dengan apa yang kita miliki sekarang, dengan alasan untuk planning ke depan. Yang kedua Ustaz, kalau kita misalnya penghasilan kita pas untuk kebutuhan keluarga Ustaz, istilahnya kita ingin juga menabung gitu. Apakah lebih baik mana kita misalnya mengalokasikan sebagian untuk tabungan, atau apabila ada yang meminta misalnya bersedekah, apakah kita lebih baik memberikan atau bagaimana Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Nah, ahibati fillah, bicara qanaah itu tadi di awal kita sudah sampaikan, ridha dengan apa yang Allah berikan, ridha dengan ketentuan Allah Azza wa Jal, tidak berambisi untuk mendapatkan apa yang di tangan orang lain. Itu yang namanya qanaah. Kalau dikatakan seorang mau buka usaha baru, tinggal dia pikirkan apa tujuan dan ambisi dia sebenarnya. Ketika dia berambisi untuk akhirat dia, sehingga dia bisa kalau memang dia nggak cukup kan untuk mencukupi dirinya. Kalau dia memang secara kebutuhan, dia membuka usaha baru demi mencukupi kebutuhan dirinya. Jelas itu nggak ada masalah. Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang pemuda yang gagah perkasa ya, yang Masya Allah bekerja dia, semangat kerjanya. Lalu para sahabat mengatakan, andai kata itu di jalan Allah, artinya untuk perang, bukan untuk cari duit gitu loh. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, in kana kharaja yas'a, kalau orang itu keluar rumahnya, bekerja, berusaha, dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, dia di jalan Allah gitu loh.
Tujuannya untuk memberikan nafkah, mencukupi yang menjadi kewajiban dia. Maka dia jalan Allah. Kalau dia bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia di jalan Allah. Ini nggak bertentangan dengan qanaah. Duit itu akan disalurkan untuk memberikan nafkah. Atau yang ketiga, dia berusaha bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dia. Dia punya kebutuhan, dia harus hidup, dia sekolah, dia mau menikah umpamanya. Fahuwa fi sabilillah. Tapi kalau dia berusaha tadi bekerja, buka usaha baru dan ini dan itu dalam rangka riya'an wa mufakharatan, dalam rangka untuk berbangga-banggaan, untuk pamer, fahuwa fi sabilis syaitan. Maka dia di jalannya syaitan. Dia di jalannya syaitan. Maka lihat, kita buka usaha untuk apa? Kalau kita buka usaha ya untuk mencukupi kebutuhan. Tadi dikatakannya, anak punya anak-anak Ustaz, ingin bukakan usaha buat anak-anak. Anak kepingin, anak punya rencana anak-anak ini sekolah Ustaz, yang biaya sekolahnya cukup mahal bawah. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Jadi dia itu jalan Allah. Jadi tidak bertentangan dengan qanaah sebenarnya. Tapi kalau sudah tujuannya berbangga-banggaan, riya, maka di jalannya syaitan. Ketika engkau buka usaha, engkau berpikir, untuk apa sih aku buka usaha? Mau dikemanakan harta tersebut? Ini pertanyaan pertama. Jadi silakan buka usaha, tapi tolong ambisinya bukan duniawi. Kalau bicara kebutuhan, ya kebutuhannya dicukupin, ada kelebihan harta, ya tadi kita ingin akhirat, kita ingin buka usaha buat manusia, ya bagaimana orang-orang bisa bekerja sehingga kita membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kalau bicara tabungan kita sedekahkan atau kita simpan ketika ada orang yang butuh. Sedekah itu ada dua. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib ya kita harus keluarkan, yaitu zakat tadi. Tapi kalau sedekah sunnah terserah engkau. Terserah engkau. Engkau membantu, Allah berjanji akan memberikan ganti yang lebih baik. Tingkatan orang mulia, orang dermawan itu 3. 1, orang dermawan yang memberikan kelebihan hartanya. Dia lebih hartanya. Dia bagikan. Ini tingkatan yang paling rendah sebenarnya. Dia memang banyak hartanya, lebih, pantas dia bagi. Yang kedua, tingkat yang pertengahan ini, orang ini ya cukup, nggak lebih. Tapi dia bersedekah. Cukup, dia masih bantu orang lain. Tingkatan yang paling utama, orang itu butuh tapi dia bantu orang lain. Seperti para sahabat Nabi ya, yang Allah ceritakan di surat Al-Hasyr ayat 8. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Itu cerita orang-orang Ansor yang berbagi dengan orang lain. Dia butuh. Dia butuh dengan itu, tapi nggak apa-apa. Lebih mengutamakan orang lain. Seperti kisah sahabat yang malam hari memberikan makan kepada tamunya. Mereka pada belum makan. Tapi ya aman masih mereka gitu. Nggak akan sakit. Cuma mereka butuh sebenarnya dengan makanan itu. Tapi diberikan kepada tamunya. Dan mereka berdua pura-pura makan. Maka di sini kalau ibu bertanya mana yang lebih utama, ya kembali kepada kondisi kita. Yang jelas kita nggak boleh berlebih-lebihan dalam berbagi pada orang lain sehingga kita nanti akan menyesal. Kita juga nggak boleh bakhil. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu ya, nggak mau ngasih orang lain ya. Seperti tangannya dirantai. Kalau mau ngasih itu nggak bisa. Tapi jangan dilepas semuanya. Kenapa? Engkau punya tanggung jawab, engkau punya kewajiban. Kalau diberikan semuanya, bagaimana engkau melaksanakan kewajibanmu? Jadi yang paling baik itu, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Di tengah-tengah dia. Tidak berlebih-lebihan dan tidak bakhil. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Kita mulai dari pertanyaan, ada beberapa pertanyaan di room chat yang sudah masuk Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya. Anak-anak sudah bekerja, tapi Ana menyuruh dia untuk mendaftar kerja lagi ke tempat yang menurut Ana lebih baik untuk
ke depannya karena dia laki-laki yang mesti menafkahi keluarga kelak. Apakah itu artinya anak tidak qanaah dengan pekerjaan anak-anak? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah, bicara qanaah, orang bekerja di satu perusahaan, gajinya 2 juta. Ada perusahaan lain gajinya 5 juta. Ketika dia dia melamar ke perusahaan lain untuk bekerja di sana, untuk mendapatkan yang lebih banyak, untuk memenuhi kebutuhan dia, nggak masalah. Tapi ketika dia nggak diterima, dia ridho. Qanaah itu kan tadi amalan hati. Dia ridho, ya udah, berarti memang belum ketentuan Allah anak kerja di tempat itu, gajiku cuma sekian. Namun ada orang yang marah-marah, ada orang yang kemudian melakukan berbagai macam kecurangan agar dia diterima di tempat itu. Ini nggak qanaah. Tapi kalau dia menjalani pekerjaannya sesuai dengan aturan, kemudian dia nggak diterima, ya dia alhamdulillah sudah. Berarti memang belum takdirnya, dia tetap kerja di tempat itu. Maka nggak ada masalah orang tua memberikan arahan, tapi sekali lagi jangan sampai ini yang nanti akan menjadi pengukur dia qanaah atau tidak. Ketika dia sudah menghalalkan segala cara, udah nggak qanaah. Tapi ketika enggak, nak, mungkin ya ada rezekimu di sana. Ketika diterima, alhamdulillah. Tapi ketika nggak diterima, ya alhamdulillah, berarti kau masih di tempat yang itu. Jadi qanaah itu menerima apa yang kita dapatkan. Puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Usaha, ya kita lakukan usaha. Tapi hasil dari usaha tersebut, kita harus terima. Itu namanya qanaah. Menerima. Tadi kita juga bicara beberapa tingkatan qanaah. Ada orang yang kita sebutkan, mencukupkan diri dengan, ya sudah, ana butuhnya 1 juta sudah. Sisanya ana mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada enggak? Ada yang, ya ana kecukupan lumayan lah buat keluarga ini dan itu. Tapi ada yang pokoknya apa yang ana dapat, alhamdulillah, yang ana tidak dapat, ya ana nggak akan nyesal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz, keluarga, dan tim beserta kaum muslimin semua, beserta para peserta kajian hari ini. Izin bertanya Ustadz, apakah termasuk tidak qanaah jika kita menuntut apa yang ada di kontrak kerja? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, yang pertama, al-mu'minuna ala syurutihim. Orang-orang beriman itu sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di antara mereka. Apabila sudah dibuat kesepakatan, ya sudah. Kita harus ridho dengan kesepakatan tersebut. Tapi kalau ternyata memang ada perubahan di kesepakatan, ya, mungkin ada hal-hal yang memang seharusnya lebih dari itu, ada hak-hak yang tidak diberikan, silakan nuntut, nggak ada masalah. Jadi orang qanaah itu bukan berarti dia tidak menuntut haknya. Tapi kalau dia menuntut yang bukan haknya, di sini dia berarti tidak qanaah. Tapi kalau ternyata itu menjadi hak dia, enggak, ini hak ana, seperti itu. Oh, fadhol, dituntut. Tapi enggak, ini cuma karena kami kepingin lebih umpamanya. Nah, boleh jadi. Ketika cara untuk mendapatkan kelebihan itu tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan aturan, maka dia berarti enggak qanaah. Yang menyebabkan dia melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam agama dan aturan. Tapi kalau masih sesuai dengan aturan, boleh jadi dia usaha gitu. Dia usaha yang usahanya diperbolehkan. Kalau dapat ya alhamdulillah, nggak dapat ya udah mau gimana. Tapi kan ada yang kemudian melakukan tindakan-tindakan kriminal umpamanya karena untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya bukan hak dia. Itu yang bertentangan dengan qanaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya Ustaz. Kita lanjut mungkin yang raise hand Ustaz. Untuk Saudara Dimas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, mau bertanya apa perbedaan antara syukur dan qanaah Ustaz, dan apakah keduanya ini akan berpahala jika dilakukan?
Kemudian ini Ustadz, ada pertanyaan lagi. Jika bekerja secara profesional atau punya usaha secara profesional, Ustadz, apakah akan berpahala, Ustadz? Barakallahu fikum. Nah, iya, ada dua pertanyaan di sini, Masya Allah, pertanyaan yang menarik ya. Perbedaan antara syukur dan qanaah. Qanaah itu amalan hati, tadi kita sebutkan. Syukur ini menggunakan hati, lisan, dan raga. Itu syukur. Syukur dengan hati, yaitu meyakini bahwa rizki yang dia dapatkan adalah pemberian Allah semata. Seperti itu. Meyakini bahwa apa yang dia dapatkan adalah pemberian Allah. Bukan karena usaha dia. Kemudian lisannya memuji Allah Azza wa Jal. Kemudian raganya menggunakan nikmat itu dalam ketaatan. Tapi kalau qanaah, itu amalan hati saja. Yang tadi kita sebutkan, qanaah itu ridho dengan apa yang Allah berikan. Tapi nanti raganya akan menunjukkan dia ridho enggak. Bukti ridho dia, ya dia tidak mencuri, dia tidak mengambil hak orang lain, ya, dia tidak memaki-maki. Nah, itu ada keridhaan dalam hatinya dengan apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya. Kalau bicara pekerjaan, apapun pekerjaan seseorang ya, sebagai pekerjaan profesional, sebagai pegawai, atau dia punya usaha ini dan itu, selama niat dia ketika bekerja untuk memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, anak-anak dia yang kecil, kemudian orang tuanya yang sepuh, atau sekedar untuk mencukupi kehidupan dia, maka kata Nabi SAW, fahuwa fi sabilillah, maka dia sedang berada di jalan Allah, dapat pahala di jalan Allah dia. Tapi kalau dia bekerja, apapun pekerjaannya, walaupun jadi ustadz, walaupun jadi kiai, walaupun jadi guru, walaupun jadi dokter yang mungkin memberikan manfaat kepada orang lain, tapi tujuannya riya'an wa mufakharatan, tujuan dia bekerja adalah untuk pamer kekayaan, pamer profesi dia mungkin juga, wa mufakharatan, dan untuk berbangga-banggaan, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia jalan syaitan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mungkin pertanyaan dari saya pribadi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, tim, keluarga, dan jamaah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Ustaz, terkait ini Ustaz, biasanya kan sebentar lagi kita insya Allah ada ibadah haji nih Ustaz. Ana kemarin dapat info dari rekan Ana mungkin di grup itu, beliau tuh sampai rela untuk menjual rumahnya pengen mendaftar haji Ustadz. Karena beliau pengen mendaftar haji dengan mungkin yang furoda yang dengan biaya yang lebih mahal ya Ustadz. Terus untuk perbandingannya, untuk kita mungkin yang sudah mendaftar, itu kita harus mengantri sampai 27 tahun, sampai 25 tahun. Itu bagaimana Ustadz untuk kiat-kiatnya supaya kita, apakah ini masuk dari kategori kita qanaah atau belum qanaah dengan kategori yang 3 tingkatan tadi Ustadz. Barakallahu fiikum Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, bicara haji. Haji ini kewajiban buat yang mampu. Ya, kemampuan orang beda-beda. Ada yang mampu dengan furoda. Umpamanya mampu bayar 700 juta. Ada yang mampu tapi ONH plus. ONH plus anggap 250 juta. Ada yang mampunya ya ONH biasa 50 juta, nunggunya lama. Tapi dia mampu, untuk itu dia mampu. Maka kalau bicara kemampuan, kembali kepada orang-orangnya. Kalau tadi dikatakan orang itu mampu, dia punya aset banyak ya. Dia kepingin berangkat haji, dia punya aset banyak, kemudian dia jual untuk berangkat haji furoda. Ya Alhamdulillah, itu kemampuan dia. Walaupun para ulama berbicara, apakah orang wajib ikut haji furoda apabila dia mampu haji furoda? Sebagian mengatakan tidak. Karena harganya tidak normal. Kalau harganya normal seperti ONH+, ya dia mampu ONH+, ya udah berangkat ONH+. Karena bicara umur dia nggak tahu. Maka itu yang perlu dilakukan seorang hamba, melihat kepada kemampuannya. Dan Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah telah menetapkan sebuah kewajiban buat hamba-hambanya untuk berhaji bagi yang mampu.
Nah, tinggal kemampuan tiap orang berbeda-beda. Sehingga mana yang mampu engkau lakukan? Tadi kayaknya anak mampu ONH plus, ya udah, karena nunggunya nggak terlalu lama umpamanya. Sehingga kadang kalau orang, aku akan kayaknya mau kerja lebih semangat lagi untuk berangkat haji. Nah, ini berarti ambisinya akhirat. Anakku membuka usaha lagi supaya anak bisa berangkat haji furoda umpamanya seperti itu. Dia niatnya akhirat. Semoga Allah mudahkan dan dia di jalan Allah Azza wa Jalla. Selama niatnya adalah untuk akhirat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Apa Ustaz, untuk pertanyaan lanjutannya misalnya Ustaz, kalau kita sudah mendaftar, tapi kan kalau rata-rata kan 25 tahun sampai 30 tahun. Berarti kita untuk rukun Islamnya apakah sudah gugur Ustaz? Kalau seandainya kita nggak tahu dengan umur kita ya Ustaz ya. Nah, barakallahu fiik. Kalau bicara gugur ini tadi kembali kepada kemampuan dia sebenarnya. Dia daftar, alhamdulillah. Ketika dia daftar, terbukti dia niat untuk berangkat haji. Tapi kemampuan dia kan, Anda nggak tahu. Orang ini enggak, dia mampunya ONH biasa. Ya sudah, ketika dia mampunya hanya ONH biasa, kemudian dia meninggal dunia, ya berarti dia akan dicatat dapat pahala haji insya Allah, walaupun dia nggak haji. Pahala haji artinya orang niat berangkat haji tanpa dia berangkat haji karena dia memang nggak mampu atau dia meninggal dunia, insya Allah dia mendapatkan pahala tersebut. Walaupun dia belum melaksanakan ibadah haji itu. Namun nanti kalau bisa ya dihajikan oleh keluarganya, oleh siapa, jadi uang itu digunakan untuk berangkat haji karena dia niat berangkat haji. Tapi kalau ternyata dia ONH, daftarnya ONH biasa, nunggu 25 tahun. Subhanallah, 5 tahun kemudian dia dapat rezeki yang berlimpah ruah. Daftarlah ONH plus. Dengan itu dia akan lebih cepat lagi umpamanya. Kalau dia ingin ya, ternyata lebih banyak lagi rezeki dia, ya sudah bismillah berangkat dengan furoda. Walaupun tadi Anda sampaikan karena harganya nggak normal, maka nggak wajib. Artinya orang itu, oh engkau kan punya harta lebih, wajib kau berangkat furoda nggak. Tapi kalau dia mampu dengan yang ONH plus, ya dia berangkat dengan ONH plus. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum Ustaz untuk jawabannya. Ustaz Afan, ini tinggal berapa menit lagi Ustaz untuk pertanyaannya Ustaz? Tinggal 5 menit lagi nih. Masya Allah. Mungkin yang terakhir Ustaz, untuk doa dan nasihat untuk kita Ustaz yang masih hidup nih Ustaz. Qadarullah hari ini dan kemarin hari ini dari petugas kita yang insya Allah akan membaca Quran, qadarullah neneknya sedang meninggal Ustaz. Dan kemarin qadarullah juga dari Kepala Puskesmas Kecamatan Tebet, Dr. Mina meninggal dunia Ustaz, meninggal dunia. Dan mungkin nasihat buat kita Ustadz yang masih hidup supaya kita tetap amanah dan untuk bekerja semaksimal mungkin, dan doa Ustadz untuk rekan-rekan sejawat kita yang sudah meninggal dunia Ustadz. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang yang bernyawa, semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Tinggal waktunya yang kita nggak tahu. Maka hendaklah setiap muslim itu bersiap, siaga, menyambut kematian. Kepala puskesmas mati, kepala negara juga mati, kepala rumah tangga mati. Waktunya kapan? Hanya Allah yang tahu. Maka bersegeralah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita makan yang haram, makan yang bukan hak kita, karena kita nggak qanaah. Padahal semua yang kita dapatkan akan kita tinggalkan. Dan daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas menjadi tempat dia. Dan kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من